Ya, nanti akan kita ikuti bersama kajian subuh Sabtu subuh yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Khalid. Mengkaji kitab Madarij Shalihin yang biasa rutin kita ikuti sudah 1 bulan yang lalu ya Ustaz. Jadi alhamdulillah pada hari pagi ini kita ketemu kembali. Mudah-mudahan kita bisa ikuti dengan seksama dan maksimal apa yang akan disampaikan oleh beliau. Nanti di akhir kajian ada kesempatan untuk menyampaikan tanya jawab. Ini saja kalau dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas karunia dan nikmat-Nya lah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita salat subuh berjamaah, maka insyaallah kita saling tawassul bil haqq, saling mengingatkan dan memberikan wasiat untuk menetapi kebenaran, dan saling memberikan wasiat untuk menetapi kesabaran. Karena sesungguhnya menapaki jalan kebenaran ini penuh cobaan, penuh arar lintangan, yang mana kita diperintahkan untuk melaluinya dengan penuh kesabaran. Lalu kemudian juga kita diperintahkan agar senantiasa berteman dengan orang-orang soleh. Karena orang soleh akan menguatkan langkah kita. Orang soleh akan membantu saat kita kesulitan. Orang soleh akan meluruskan apabila kita mulai bengkok, mulai nyerong dari jalan yang seharusnya. Berbeda dengan teman-teman yang tidak soleh. Kalau kita salah dibiarkan. Kalau kita keliru malah dicuekin. Kalau kita salah juga malah tidak ditegur. Maka ikhwah hafizakumullah, pertemanan ini, persaudaraan ini adalah karena iman. Sebagaimana disebutkan, al-mu'minu mir'atu akhi, seorang mukmin adalah cerminan bagi saudaranya. Kita tidak mau ada aib pada diri kita. Contoh gitu ya, walaupun tetap aja ada aib. Maka jadikan hal tersebut pada saudara-saudara kita pun jangan sampai ada kekurangan, jangan sampai ada aib dan kesalahan. Karena saudara kita adalah cerminan kita. Maukah kita dinilai bahwa kita melakukan kesalahan karena kesalahan saudara kita? Kan tentu tidak mau, makanya saling mengingatkan, saling meluruskan. Bapak-bapak adalah cerminan saya adalah cerminan bapak-bapak. Seorang muslim cermin bagi pada yang lainnya, gitu ya. Dan kita pun adalah seperti dua tangan ini, Bapak sekalian. Jika tangan salah satunya gatal, maka tangan yang lainnya datang untuk menggaruk. Jika tangan yang satu merasa berat menjinjing sebuah barang dan benda, maka tangan yang satu tanpa diperintah datang untuk membantunya. Ikhwah hafizakumullah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan juga amalan yang diterima. Kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak takut, dari jiwa yang tidak merasa kenyang, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Pembahasan kita pada pagi hari ini melanjutkan kitab Madarijus Salikin. Kita akan masuk ke dalam salah satu tema yang mana penulis buku Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau membawakan tema manzilatu ta'zim hurumatillah. Jadi salah satu tempat
pemberhentian yang dinamakan dengan ta'zim, pengagungan. Ya, pengagungan apa-apa yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasannya kewajiban kita sebagai hamba Allah adalah beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ternyata tujuan daripada beribadah itu agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah yang telah menciptakan kalian, telah menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi tujuan diciptakannya kita dan juga jin adalah untuk beribadah, dan ternyata tujuan ibadah adalah bertakwa. Salah satu karakter daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah, Bapak sekalian, adalah mereka yang selalu menghiasi hatinya dengan perasaan ta'zim. Ta'zim, gitu ya, mengagungkan, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan kita bahas apa saja yang harus diagungkan oleh seorang muslim. Salah satu ayat, Bapak sekalian, yang dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dalam surat Al-Hajj, ya. Coba kita buka surat Al-Hajj. Ya, ayat yang ke 30, ya. Ayat yang ke-30, Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Dzalika wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutla 'alaikum fajtanibur rijsa minal awthan wajtanibu qaulaz zur." Ada yang bawa Quran terjemah? Ya, boleh dibacakan terjemahnya. Silakan Bapak. Ada yang bawa, ada Quran digital, ada Quran apa? Ya, silakan. Ayat yang ke-30 surat Al-Hajj, surat yang ke-22, ayat yang ke-30. Dan nanti dibaca juga ya ayat yang ke-32-nya. Sekarang yang ke-30 dulu. Ya, boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh terjemahnya aja, Pak. Nanti. Oh, terjemahannya. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah atau hurumat, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak kecuali yang diterangkan kepadamu dalam kurung keharamannya. Maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta. Dalam ayat ini, Bapak sekalian, dan maka Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa di antara perintah Allah Subhanahu wa taala adalah mengagungkan apa-apa yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mulia di hadapan Allah itu apa, Bapak sekalian? Nanti akan disampaikan ya. Yang mulia di hadapan Allah ada yang berkaitan dengan tempat, ada yang berkaitan dengan waktu, ada yang berkaitan dengan personal. Ya. Kalau yang berkaitan dengan tempat, kita tahu ada Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, kemudian seluruh masjid yang ada di atas muka bumi, termasuk juga nanti ada ada Padang Arafah, itu ya, pokoknya yang diperintah untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau yang berkaitan dengan waktu, 4 bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, ditambah juga nanti bulan yang sangat istimewa, itu bulan Ramadan. Kemudian 10 hari pertama Dzulhijjah, 10 hari terakhir bulan Ramadan, itu berkaitan dengan waktu, Bapak sekalian, mulia kan.
Kalau kaitannya dengan personal, ya selain Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, maksudnya Allah kan yang pertama kali kita diperintahkan untuk mengagungkannya, kemudian Rasul, kemudian para ulama, gitu ya. Kemudian siapa lagi? Termasuk saudara kita sesama muslim, itu yang diperintahkan untuk diagungkan. Nanti akan kita bahas secara sedikit rinci gitu ya Bapak sekalian. Alikhwa hafizakumullah, wa may yu'azzim hurumatillah. Siapa yang mengagungkan apa-apa yang mulia di hadapan Allah, fahuwa khairun lahu 'inda rabbih. Maka itu adalah jauh lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Bapak sekalian, mengagungkan Allah itu berkaitan dengan ilmu seseorang. Maksudnya gimana? Ketika seseorang semakin kenal Allah, maka dia akan semakin mengagungkan Allah. Saat seseorang tidak mengenal Allah, maka mana mungkin dia akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Para nabi adalah orang yang paling mengagungkan Allah. Setelah para nabi, maka para ulama. Maka pantas Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Bahwa orang-orang yang takut kepada Allah itu hanyalah para ulama. Siapa itu ulama? Ulama itu kan jamak, Bapak sekalian. Kalau singlenya gitu ya, kalau apa namanya itu, kalau bentuk mufradnya adalah alim. Alim gitu ya, kita sama-sama tahu siapa itu alim, mau berilmu. Kalau banyak ulama, itu Bapak sekalian. Maka semakin kenal seseorang dengan Allah, dia akan semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa hadis disebutkan orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah dan ternyata muaranya adalah karena mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat ketika tiada lagi naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama, kita kasih contoh saja. Yang pertama, pemimpin yang adil. Kenapa dia berlaku adil? Bukankah bisa dia berlaku sewenang-wenang karena kekuasaan berada di tangannya? Kenapa dia berlaku adil? Karena dia mengagungkan Allah. Dia takut kepada Allah. Termasuk juga ketika ada seorang manusia, seorang laki-laki yang bangun di keheningan malam, berzikir kepada Allah sampai berlinang air matanya. Kenapa dia melakukan hal tersebut? Karena dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang laki-laki yang digoda oleh wanita yang cantik, memiliki jabatan, atau mungkin kalau ditambah lagi dia punya harta apa sekalian, tapi kemudian dia menyatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Takut kepada Allah itu muaranya juga adalah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada seorang laki-laki, apa sekalian, berwasiat kepada anak-anaknya, wahai anakku, kalau ayah mati, ayah meninggal dunia, bakar tubuh ayah. Nanti debunya setengahnya taburkan di lautan, setengahnya lagi buang di padang pasir. Gitu apa sekalian. Dia melakukan hal ini ternyata karena takut kepada Allah. Sampai ketika Allah bertanya, wahai hambaku, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Dia menyatakan, aku takut kepadamu ya Allah. Dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sampai Allah kemudian mengampuni dosa-dosanya. Makanya di sini mengagungkan Allah, mengagungkan apapun yang mulia di hadapan Allah adalah berkaitan juga dengan ilmu. Semakin faham, semakin mengagungkan. Kemudian kalau di dalam ayat yang ke-32-nya di sini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Itu adalah perintah dari Allah. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu menunjukkan ketakwaan dari dalam hatinya.
Kalau dalam ayat yang ke-30-nya Allah menyebutkan apa-apa yang mulia di hadapan Allah. Kalau ayat yang ke-32-nya, siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu menunjukkan ketakwaan dari dalam hatinya. Maka tadi di awal saya sampaikan, karakter orang yang bertakwa adalah orang yang mengagungkan apa-apa yang agung di hadapan Allah, termasuk mengagungkan syiar Allah. Sekarang Bapak sekalian, apa sih makna daripada syiar Allah? Syiar Allah itu apa? Syiar, kita sering mendengar ini syiar Islam. Apa itu syiar? Apa? Apalagi syiar, apa itu syiar Bapak sekalian? Kata para ulama, syiar itu adalah simbol Islam. Ya. Kalau kata Syekh Al-Utsaimin, syiar itu adalah ibadah-ibadah yang nampak, itu syiar. Maka kalau kita ditanya nih, azan itu apa sih? Azan itu syiar Islam. Simbol Islam yang sangat nampak, apa sekalian. Azan. Kalau azan sudah tidak ada di sebuah daerah, maka lama-kelamaan Islam akan lenyap dari daerah tersebut. Secara umum gitu. Pokoknya kalau syiar Islam sudah mulai lenyap dari satu daerah, maka agamanya akan lenyap pula. Nah, apalagi syiar Islam itu? Syiar Islam itu sholat berjamaahnya, itu syiar. Kalau ada di antara jamaah yang menyatakan saya nggak mau sholat jamaah, saya takut riya. Maunya sholat di rumah katanya lebih ikhlas, lebih khusyuk. Ini keliru juga apa sekalian. Ini syiar. Nah, kemudian apa lagi? Seorang laki-laki muslim, wanita muslimah, berpakaian muslim dan muslimah, itu juga syiar. Coba Bapak sekalian, kalau ada perayaan orang-orang kafir, kemudian seorang muslim disuruh untuk menggunakan busana mereka, apa yang terlihat Bapak sekalian? Apa yang nampak? Yang nampak kan syiar agama mereka itu. Makanya seorang muslim nggak boleh Bapak sekalian menggunakan pakaian-pakaian mereka itu. Topi yang khusus bagi mereka. Topi apa namanya? Topi apa, Pak? Nah, itu salah satu contohnya. Ini kok katanya ini imam masjid tapi kok mau pakai topi itu ya, ini apa namanya Bapak sekalian, barangkali toleransi yang kebablasan itu Bapak sekalian ya. Jadi dalam masalah akidah itu emang kita harus tegas Bapak sekalian, tidak ada abu-abunya. Nah, itu syiar. Kemudian apa lagi Bapak sekalian, kalau dalam masalah haji ini, ibadah haji itu sendiri secara umum syiar. Melempar jumroh itu syiar, tawaf itu syiar, Bapak sekalian, wukuf di Arafah itu syiar, talbiyah itu syiar, sa'i itu adalah syiar. Al-ikhwah hafizakumullah. Maka jaga syiar Islam ini, jaga syiar Allah ini. Siapa yang mengagungkan syiar Allah itu menunjukkan ketakwaan dari dalam hatinya. Termasuk ucapan salam. Saat kita bertemu, berjabat tangan, mengucapkan assalamualaikum, itu syiar. Jangan diganti dengan yang lainnya. Salam lemper atau apa gitu ya. Enggak, assalamualaikum, jabat tangan apa sekalian. Kepada sesama muslim tentunya ya, karena kepada yang berbeda agama kita tidak boleh memulainya. Kalau mereka mengucapkan salam, kita jawab waalaikum. Gitu, waalaikum. Nah, dan masih banyak lagi Bapak sekalian ya, termasuk tadi kalau hal-hal yang mulia dan terhormat di hadapan Allah, salah satunya adalah masjid. Sebagian orang tidak menghormati masjid, Bapak sekalian. Di dalam masjid dilakukan perbuatan-perbuatan yang enggak pas. Masjid adalah rumah Allah. Jangankan rumah Allah, rumah bapak-bapak masing-masing aja gitu. Saat kita bertamu ke rumah bapak-bapak sendiri ya, tiba-tiba masuk ke dapur sendiri, kemudian bikin kopi sendiri gitu ya, masuk ke kamar tidur di sana nggak ada izinnya, itu gimana? Ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk
di rumah seseorang yang mana kita sedang bertamu di dalamnya, kan nggak etis. Rumah Allah maka tidak pantas di dalamnya ada sebuah kefasikan. Apalagi kalau di dalam rumah Allah ada joget-joget, naudzubillah. Mau dikemanakan ini ya syiarnya gitu apa sekalian. Nah, zalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk ketakwaan dari dalam hatinya. Kayak saya baca dari buku ini ya, saya printkan ini dari kitab Madarijus Salikin apa sekalian. Syiar Allah ataupun al-hurumat, termasuk apa-apa yang mulia di hadapan Allah, itu mencakup banyak hal apa sekalian. Ya, termasuk apapun yang dilarang untuk dilanggar. Kalau ada perintah berarti wajib dilaksanakan, tidak boleh dilanggar. Kalau ada larangan berarti harus ditinggalkan, jangan malah dikerjakan. Kalau ada tempat yang mulia berarti muliakan gitu ya. Jadi banyak sekali cakupannya. Dan kata penulis buku di sini, segala sesuatu yang harus kita muliakan ada yang berkaitan dengan hak. Dengan hak. Ada hak Allah, ada hak Rasul, ada hak manusia, ada hak agama Islam, ada hak persaudaraan, ada hak Al-Quran. Semua yang memiliki hak itu tunaikan haknya. Masya Allah. Ada buku tebal kayak Syekh Muhammad Hassan itu, Al-Huquq Al-Islamiyah itu ya, hak-hak Islami. Ternyata kaitannya tadi, ada kaitannya dengan Allah, kaitannya dengan Al-Quran, kaitannya dengan Rasul, kaitannya dengan sesama kita, apa sekalian. Nah, tunaikan hak tersebut. Kemudian yang kedua, wal ashkhas. Perorangan tadi sudah kita sampaikan, baik itu Rasul, para ulama, saudara kita sama muslim. Nah, kemudian wal azminah, waktu, wal amakin, tempat. Nah, sudah disampaikan. Bagaimana mengagungkannya? Dengan memenuhi semua haknya dan menjaganya jangan sampai disia-siakan. Nah, kemudian kata penulis buku juga disebutkan bahwa mengagungkan apa-apa yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah mengagungkan perintah dan larangan. Lalu kemudian di dalam buku ini apa sekalian dibahas berkaitan dengan pendapat sebagian orang yang menyatakan apakah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan itu karena kita ingin surga atau karena kita cinta kepada Allah, gitu ya. Nah, kalau pendapat pertama menyatakan kami beramal, kami melakukan berbagai kebaikan bukan karena ingin pahala, bukan karena ingin surga katanya, tapi karena cinta kepada Allah. Nah, ini biasanya oleh orang-orang sufi, Bapak sekalian. Sampai mereka kan menyatakan, ya Allah, seandainya aku beribadah kepadamu karena takut neraka, masukin aku ke dalam neraka. Ya Allah, jika aku beribadah kepadamu karena ingin surga, jauhkan aku dari surga. Itu orang sufi. Dan dibantah, Bapak sekalian. Dalam buku ini pun dibantah. Justru seorang muslim itu ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selain cinta, maka dia mengharap pahala dari Allah dan juga surganya. Mengharap keridhaannya. Nah, bagaimana tidak? Buktinya Al-Qur'an sendiri memerintahkan kepada kita untuk takut neraka. Gimana Bapak sekalian? Ya kan? Contohnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang yang beriman, jaga diri kalian, keluarga kalian dari api neraka. Allah tidak menyatakan jaga kalian jangan sampai kehilangan kecintaanku, contohnya. Jaga diri dan keluarga kalian dari neraka. Berarti kan ada perintah untuk menjaga. Atau dalam ayat lain, fattaqun nara, itu ya. Takutlah kalian dari neraka. Kalau dalam hadis Allah menyatakan ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah, takutlah kalian dari neraka. Jaga diri kalian dari neraka walaupun hanya dengan separuh daripada kurma. Bapak sekalian. Dan panjang sekali pembahasannya. Intinya, ikhwah hafizakumullah, seorang muslim ketika mengerjakan perintah menjauhi larangan, selain dihiasi rasa cinta, rasa takut kepada Allah, tapi dia juga berharap pahala dari Allah, berharap surga darinya.
Ini sengaja ataupun tidak perlu saya panjang lebar ya membahas di sini perdebatannya. Pendapat yang pertama, kenapa? Karena menurut pendapat yang pertama, kalau dia beribadah hanya karena ingin surga, berarti mirip seorang karyawan dong, katanya gitu. Karyawan itu mau kerja kalau digaji, kalau nggak digaji nggak mau kerja dia. Tapi kemudian dibantah oleh pendapat tadi jumhur ulama, ya, hafizakumullah. Salah satu dalilnya itu Nabi Zakaria saja dinyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Sifat daripada beliau itu innahum kanu yusari'una fil khairat. Nabi Zakaria itu dan keluarganya mereka bergegas menuju kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan penuh rasa takut. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka itu sangat tunduk kepada kami, sangat khusyuk. Atau juga di dalam surat Al-Furqan contohnya 65 66. Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Coba dibuka surat Al-Furqan ayat yang ke-65 66. Ya, minta tolong dibacakan coba terjemahnya. Surat yang ke-25 ayat 65-66. 65 ya? Ya, boleh. 65 ini udah ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab Jahannam dari kami, karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Ayat 66. Sungguh Jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Ya Allah, ya selamatkan kami, jauhkan kami dari neraka Jahannam. Itu kan minta dijauhkan Bapak sekalian. Dan ini diperintahkan. Jadi kalau ada doa Bapak sekalian ya yang menunjukkan bahwa kita meminta agar dijauhkan dari sesuatu, berarti ada perintah agar kita menjauhinya gitu. Ya, agar menjauhinya. Alaikumullah. Kemudian kalau di dalam ayat lain, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Orang-orang yang mengatakan, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan jauhkanlah kami, selamatkanlah kami dari azab neraka. Mereka bertawasul dengan iman. Ya Allah, karena kami punya iman, karena kami sudah beriman kepadamu, ya Allah, jauhkan kami dari azab neraka. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Dan banyak lagi ya ayat-ayat yang lainnya, termasuk doa Nabi Ibrahim. Coba Bapak sekalian. Doa Nabi Ibrahim dalam surat Asy-Syu'ara 82 sampai 89. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Walladzi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumiddin." Kata Nabi Ibrahim, aku berharap Allah akan mengampuni dosa-dosaku pada hari pembalasan kelak, pada hari kiamat. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, berilah kepadaku hikmah, pertemukan aku dengan orang-orang saleh. Masya Allah. Yang pertama minta hikmah. Salah satu makna hikmah itu apa sekalian adalah ilmu. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang telah diberi hikmah, maka dia telah diberi kebaikan yang begitu banyak. Masya Allah. Walaqad atayna Luqmanal hikmata. Kami telah memberi Luqman hikmah. Makanya hikmah itu apa sekalian? Kalau seseorang mendapatkannya, Masya Allah, dia mendapatkan sesuatu yang sangat istimewa. Nah, ya Allah, berilah kepadaku hikmah, pertemukan aku dengan orang-orang soleh. Itu Nabi Ibrahim saja. Selain minta ilmu, selain minta bimbingan, selain minta hidayah, minta teman yang soleh. Kenapa Bapak sekalian? Tadi salah satu cara agar kita bisa istiqomah di jalan Islam, harus punya teman yang soleh. Kemudian apa lagi? Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Jadikan bagiku tutur kata yang baik bagi generasi setelahku.
Bapak-bapak sekalian, saat ini kita sedang menulis sejarah kehidupan kita masing-masing. Semua kita. Ada yang sudah menulisnya 50 tahun silam. Semenjak 50 tahun silam. Sampai saat ini. Ada yang sudah menulisnya 60 tahun. Yang paling sepuh di sini berapa tahun usianya? 70. 70 berapa? Berarti sudah menulis sejarah kehidupannya 70 tahun. Itu kalau dibaca sama orang-orang setelah kita, kira-kira mereka memuji atau mencela. Ya tergantung kita nulisnya Bapak sekalian. Ya. Maka Nabi Ibrahim menyatakan waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Jadikan aku sebagai tutur kata yang baik untuk generasi setelahku. Dan Nabi Ibrahim Bapak sekalian senantiasa kita sebut dalam sholat kita. Nabi Ibrahim senantiasa kita sebut dalam sholawat kita. Yang kita namakan dengan sholawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dalam sholat juga disebut seperti itu, Masya Allah. Bahkan ketika sholat itu kita teringat dengan Nabi Ibrahim. Maksudnya mengingatkan kita kepada Nabi Ibrahim. Siapa yang membangun Ka'bah? Nabi Ibrahim. Gitu ya, yang meninggikan bangunan Ka'bah itu kan Nabi Ibrahim. Dan Ka'bah menjadi kiblat kita apa sekalian. Kemudian juga kalau ketika haji, ketika sa'i, ataupun juga ketika menyembelih hewan kurban, itu kan teringat juga dengan Nabi Ibrahim dan sebagainya, Masya Allah. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Terus waj'alni min warathati jannatin na'im. Kata Nabi Ibrahim, jadikan aku sebagai pewaris jannatun na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Doa bukan ini. Doa diperintahkan Bapak sekalian minta surga. Dulu saya pernah ketemu dengan seorang dosen, saya belajar dari beliau gitu ya dulu. Tapi beliau menyatakan, saya malu katanya minta sama Allah. Masya Allah. Keliru itu ya pemahamannya seperti itu. Malu katanya. Kenapa malu? Justru Allah menyatakan, justru Allah itu akan marah jika kita tidak minta kepadanya. Beda dengan manusia nih, kalau manusia diminta terus, marah. Tapi kalau Allah tidak diminta, marah. Makanya Allah senang kalau kita minta kepadanya. Kenapa Allah senang? Karena hamba tersebut mengakui kelemahan dirinya. Kalau yang tidak pernah minta kepada Allah, seakan-akan dia serba cukup, Bapak sekalian. Maka dalam surat Al-Alaq pun Allah menyatakan, kalla innal insana la yatgha. Apa artinya Bapak sekalian? Saya yakin ayat ini Bapak-bapak hafal ini. Kalla innal insana la yatgha. Sekali-kali tidak, manusia itu benar-benar melampaui batas. Kenapa dia melampaui batas? Ar-ra'ahu istaghna. Apa artinya? Merasa serba cukup. Apa sekalian? Yang lebih bahaya lagi kalau dia merasa cukup dari Allah. Maksudnya, saya sudah nggak perlu Allah. Nah itu yang bahaya, Bapak sekalian. Na'udzubillahi min dzalik. Dikatakan seseorang melampaui batas ketika dia tidak pernah berdoa kepada Allah. Dia tidak meminta kepada Allah. Terus kamu mintanya kepada siapa? Nasallallahu. Nah di sini Nabi Ibrahim minta agar dimasukkan ke dalam jannatun na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Waghfir li abi innahu kana minadh-dhallin. Ampuni bapakku karena dia termasuk orang yang sesat. Ini sebelum Nabi Ibrahim diberitahu oleh Allah bahwa bapakmu itu musuhmu. Gak perlu kamu minta maaf, minta ampun untuknya. Ini sebelumnya ya, Nabi Ibrahim memohonkan ampun bagi orang tuanya. Tersirat bagi kita untuk senantiasa mendoakan orang tua, Bapak sekalian. Nabi Ibrahim setelah diberitahu oleh Allah bahwa bapakmu adalah musuh Allah, maka Nabi Ibrahim semenjak itu tidak pernah mendoakannya lagi. Sudah jadi musuh Allah. Ya, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idati wa'adaha iyyah falamma tabayyana annahu aduwwu lillahi tabarra'a min
Jadi permohonan ampun Nabi Ibrahim bagi orang tuanya itu, bagi ayahnya, hanya beberapa waktu saja. Setelah dia tahu bahwa bapaknya musuh Allah, dia berlepas diri. Masya Allah. Dia berlepas diri dari mendoakan orang tuanya itu. Nah, kemudian wala tukhzini yauma yub'atsun, kata Nabi Ibrahim, janganlah engkau hinakan aku saat nanti dibangkitkan manusia. Yauma la yanfa'u malu wala banun, pada waktu itu tidak lagi bermanfaat harta dan juga anak. Jadi pada hari kiamat nggak ada lagi nyogok apa sekalian. Ya, nggak ada lagi suap. Barangkali bapak-bapak bawa dinar dirham gitu ya, kemudian nyuap malaikat. Tolong malaikat gitu ya, bawa saya ke surga. Nggak bisa apa sekalian. Nggak ada yang bermanfaat nanti masalah harta dan juga anak-anak. Tidak dibawa lagi ya. Kemudian apa lagi? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang lurus, hati yang bersih, hati yang selamat, apa sekalian. Nah, ini Nabi Ibrahim saja minta surga. Nah, kita pun tentu diperintahkan untuk beramal karena rasa cinta, karena rasa takut, karena rasa harap, juga karena kita mengharap pahala juga surga dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga tentu adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mengagungkan Allah itu yang pertama adalah dengan mengagungkan perintah dan larangannya. Mengagungkan perintah Allah, perhatikan waktunya, Bapak sekalian. Kapan diperintahkannya? Contoh dalam masalah sholat. Nampaknya saya pernah menyampaikan ke Bapak semua ini. Allah kan menyatakan, Inna salata ataupun hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat kalian dan salat yang pertengahan. Dan berdirilah kalian kepada Allah dengan penuh khusyuk. Sekarang menjaga salat itu dengan apa gitu Bapak sekalian? Mungkin masih ingat ya. Ada yang nulis di kertas, ada yang nulis di handphonenya, ada yang nulis di hatinya gitu ya. Coba dikeluarin. Menjaga sholat itu dengan apa, Bapak sekalian? Yang pertama, jaga sholat, jaga waktunya, gitu ya. Menjaga sholat dengan menjaga waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutah. Sholat itu sudah ditetapkan waktunya pada orang-orang yang beriman. Semuanya ada waktu, Bapak sekalian. Makanya Islam itu mengajarkan kedisiplinan. Coba kamu disiplin, jam sekian sampai jam sekian mau ngapain, sekian sampai jam sekian mau ngapain, disiplin. Sebagaimana sholat sudah ditentukan waktunya. Bisa nggak kita sholat subuh jam 12 siang? Nggak bisa, udah kelewat. Bahkan jangankan jam 12, jam setengah 7 aja udah habis waktu sholat subuhnya. Ada waktunya, Bapak sekalian. Nah, di beberapa pesantren juga dalam masalah makan, contohnya, waktu makan kalian, makan pagi hanya dari jam 6 sampai setengah 7. Lewat dari itu nggak ada makan. Untuk apa? Disiplin. Bukan untuk menyiksa, bukan untuk enggak apa sekali, untuk disiplin. Karena setengah 7 mereka harus sudah mandi, harus sudah siap-siap. Nanti jam 7 udah masuk lagi. Ya gimana Bapak sekalian? Kalau nggak didisiplinkan kayak gitu. Gitu ya. Jadi yang pertama jaga sholat dengan waktunya. Jaga waktunya. Yang kedua, jaga sholat yaitu dengan menjaga kekhusyuannya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jaga kekhusyuannya. Yang ketiga, jaga salat agar senantiasa sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Rasul. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Berarti kan usahakan agar salat kita sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul. Yang keempat, ini bagi laki-laki ini Bapak sekalian. Jaga sholat itu agar dilakukan secara berjamaah. Ya, bagi laki-laki ini berjamaah. Ibu-ibu di rumah, kalau ada anak perempuan jamaah di rumah nggak apa-apa, silakan. Kalau bagi laki-laki jamaah. Dan yang kelimanya nanti bagi laki-laki juga nih, jamaahnya di masjid. Jamaahnya di masjid. Jangan beralasan saya berjamaah tapi di rumah katanya dia. Enggak, bagi laki-laki jamaahnya di masjid, pas sekalian.
Nah, itu contoh aja ya, contoh menjalankan perintah dari Allah dengan memperhatikan waktunya, memperhatikan kekhusyuannya, memperhatikan agar senantiasa sesuai dengan sunnah, Bapak sekalian. Perhatikan kalau sholat tadi secara berjamaah dan berjamaah ya di masjid. Begitu juga dengan puasa, haji dan sebagainya, Bapak sekalian, perhatikan perintah-perintah Allah. Sekarang perhatikan juga larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita malah masuk ke dalamnya ataupun melanggarnya. Oke, kemudian al-ikhwah fidakumullah, berkaitan dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ini kata penulis buku ya, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ada beberapa kelompok manusia. Yang pertama, dia mengerjakan perintah tapi tidak mengharapkan Tuhannya, tidak mengharapkan pahala dari Tuhannya. Nah, orang ini kata beliau fahaula a'da'uhu haqqa, mereka adalah musuh-musuh Allah. Melakukan perbuatan tapi nggak mengharap Allah, nggak mengharap wajah Allah, nggak mengharap pahala dari Allah. Mereka lah itu justru malah menjadi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua adalah manusia yang mengerjakan perintah menjauhi larangan karena ingin kedekatan dirinya dengan Allah, kemudian juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka merekalah hamba-hamba yang khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Coba dibuka apa sekalian surat Al-Ahzab ayat yang ke-29. Minta tolong dibuka ya, dibacakan terjemahnya. Coba. (33) Surat yang ke-33 ayat yang ke-29. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasul-Nya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu. Siapa yang menginginkan Allah dan Rasul-Nya dan juga negeri akhirat, maka Allah menyediakan bagi orang yang berbuat baik dari kalian pahala yang begitu besar. Berarti kan ada perintah itu mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap kedekatan nanti pada hari kiamat dengan Allah, dengan Rasul. Kemudian juga kita menginginkan negeri akhirat, karena itulah negeri kita, Bapak sekalian. Maka merekalah yang akan mendapatkan pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau di dalam surat yang lainnya, surat Al-Isra ayat yang ke-17, "Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Nah, minta tolong surat Al-Isra surat yang ke-17 ayat yang ke-17. Ya, silakan. Sudah dapat? Yang dapat duluan boleh dibacain. Dan berapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan, dan cukuplah Tuhan yang mengetahui, melihat dosa menambahnya. Oh, keliru berarti itu. Surat Al-Isra 17. Oh, bukan ya, berarti ini keliru ya, di buku ini berarti keliru. Nah, ayatnya yang keliru. Nah, nah, surat Al-Isra ayat yang ke-19 itu salah ya, bukan yang ke-17. Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Siapa yang ingin akhirat dan dia berusaha, ya, dia berusaha ke arah tersebut dengan sungguh-sungguh dalam keadaan beriman, maka merekalah yang usahanya itu nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bapak sekalian, kalau punya keinginan, coba realisasikan dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya sambil berpangku tangan. Saya lapar, pengen makan ya, diem aja. Kok nggak makan-makan gimana lah? Gimana mau kenyang gitu ya, Masya Allah. Ingin surga, nih banyak sekali orang yang menyatakan, aku pengen masuk surga. Sholat enggak, puasa boro-boro, gitu ya. Infak apalagi, katanya pengen surga. Makanya siapa yang ingin surga, kerjain amal yang menuju kepada surga. Wasa'alaha sa'yaha, usahakan. Bapak sekalian dengan sungguh-sungguh. Oke, ini tak terasa waktunya udah mau habis. Sebagai penutup saja deh Bapak sekalian. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi saya singgung, ada yang kaitannya kan dengan personal. Kita agungkan Allah, kita agungkan Rasul, kita agungkan para nabi, kemudian para ulama. Itu kan yang diperintah diagungkan, diperintahkan dimuliakan. Sekarang pertanyaannya Bapak sekalian, nggak apa-apa perlu kita sampaikan karena kaitannya dengan akidah ya. Boleh nggak kita mengagungkan orang musyrik? Dia menyembah, contohnya nyembah batu, atau dia nyembah semut, contoh gitu ya, atau dia nyembah apalagi itu kerbau. Tiba-tiba kita muliakan, oh kita agung-agungkan, kita cium keningnya, jangan. Bapak sekalian. Gimana Bapak sekalian? Jadi jangan salah ya, yang diperintahkan diagungkan oleh Allah itu kalau di kalangan sesama kita berarti kan ulama. Ya, ulama. Malah datang orang yang menyembah selain Allah, yang menyatakan Tuhan itu adalah 3. Diagung-agungin. Gimana Bapak? Kemudian juga yang harus diagungkan adalah syiar Islam. Ternyata dihapus. Untuk menghormati Allah alam. Emang kita nggak dihormati Bapak sekalian? Mayoritas kan kaum muslimin. Itu saja deh, mudah-mudahan nyampe lah ya, keinginannya gitu saja. Jadi orang cerdas itu hanya dikasih isyarat saja udah paham gitu ya, nggak perlu dijelasin. Nanti malah masalah, jadi pelanggaran katanya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Sisa waktunya Bapak sekalian untuk tanya jawabnya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Pak Ustadz. Alhamdulillah tadi kan kita setelah selesai sholat subuh ya Pak. Ya. Kita membaca Al-Fatihah yang sudah jelas berulang-ulang kali kita bacakan agar kita tidak menjadi orang yang dimurkai maupun yang sesat. Ya. Kemudian alhamdulillah di dalam surat yang dibacakan Pak Ustadz sempat membaca ayat ya ayyuhal ladzina amanu maupun juga ya ayyuhal kafaru, ya ayyuhal ladzina kafaru. Nah, ini konteks yang saya mau tanyakan adalah seperti apa sih konteks keimanan nih Pak? Keimanan. Jadi beberapa hari lalu kan memang kita mendapat syiar, ya kan? Ditayangkan itu di TV syiar dengan simbol-simbolnya. Saya sih melihatnya ini kan mirip-mirip syiar yang sifatnya kayak buzzer, kayak influencer yang ingin menggambarkan suatu kebenaran bagi mereka. Tapi kan itu bahaya juga, bisa ditiru bagi kita yang memang keimanannya tergoyang gitu kan. Nah, saya mau nanya nih, konteks keimanan itu seperti apa? Karena mereka pun dengan syiarnya juga dia juga menyatakan keimanan gitu loh. Jadi dia mengangkat keimanan juga. Jadi dia jual itu keimanannya gitu loh. Dijual keimanannya, cuman keimanan seperti apa gitu loh yang ini bisa menyesatkan. Karena ini cara-cara syiar juga, cara-cara syiar dengan simbol-simbol, dengan busernya, dengan influencernya mempengaruhi kebenaran. Nah, yang menurut ya bagi kami, keimanan kami yaitu kebenaran yang sesat, kebenaran baru, bukan kebenaran yang hakiki gitu loh. Nah, ini gimana konteks keimanannya Pak ini sebenarnya apa gitu? Karena mereka juga jual keimanan juga. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada perkataan yang menyatakan seperti ini Bapak sekalian. Setiap orang mengaku cinta kepada Laila, tapi Laila nggak cinta kepada mereka. Laila nggak kenal sama mereka. Maksudnya bisa jadi gini Bapak sekalian. Bisa jadi banyak sekali orang menyatakan inilah keimanan, tapi Allah menyatakan bukan itu yang diinginkan. Coba lihat, ya. Keimanan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sudah jelas Bapak sekalian di dalam Al-Qur'anul Karim. Bahkan kalau mau melihat sebelum Nabi Muhammad SAW, apa yang didakwahkan oleh para nabi? Semuanya tauhid. Ya, para nabi itu al-anbiya, gimana itu? Al-anbiya ikhwatun min allat gitu ya. Dinuhum wahid wa ummahatuhum syatta. Jadi para nabi itu bersaudara. Bapak sekalian. Agamanya satu, syariatnya beda-beda. Agamanya satu, syariatnya beda-beda. Tata cara sholatnya disebut. Tapi intinya agamanya satu. Tauhidnya satu dari zaman Nabi Adam. Ataupun bahkan mungkin kita anggaplah dari Nabi Nuh contohnya. Yang mulai ada penyimpangan pada waktu itu. Mulai diluruskan lagi kan. Bapak sekalian. Bahwa agama kita sama dari dulu sampai saat ini. Bapak sekalian. Agamanya adalah Islam. Menyeru kepada tauhidullah, bukan kepada trinitas. Mohon maaf ini ya. Maka itu adalah iman yang benar. Iman yang jangan sampai kemudian mau ditukar oleh dunia dan seisinya. Kemudian juga yang harus kita yang harus kita waspadai juga Bapak sekalian, ada seorang ulama juga menyatakan berapa banyak kebenaran tidak diterima oleh manusia ternyata bukan karena kebenarannya, tapi karena cara penyampaiannya. Berapa banyak keburukan, kesesatan bahkan diterima oleh manusia, ternyata karena cara penyampaiannya. Nah, berarti bagi kita nih, bagi para dai dan sebagainya, perhatikan juga cara penyampaiannya agar diterima. Bapak sekalian ya. Kemudian juga hafidhakumullah, akan senantiasa ada orang yang mencampur adukan antara kebaikan dengan keburukan, ataupun berusaha untuk mengaburkan, sampai-sampai mereka menyatakan semua agama itu sama. Enggak sama Bapak sekalian. Itu akan senantiasa ada lah, dari zaman dulu pun ada seperti itu Bapak sekalian. Seakan-akan mereka itu saling mewarisi, pokoknya nanti kamu sampaikan seperti ini, nanti kamu bilang kepada kaum muslimin seperti ini. Seakan-akan mereka itu saling mewariskan gitu ya, mewariskan celaan, mewariskan tuduhan dan sebagainya kepada kaum muslimin. Jadi konteks keimanan ataupun iman yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, bahwa Allah itu Maha Esa, Allah memiliki nama, Allah memiliki sifat, Allah juga Maha melakukan apa yang dikehendakinya, Allah memberi rezeki dan sebagainya. Bapak sekalian, keimanan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya Bapak sekalian. Jadi tidak bisa kita campur adukan antara keimanan kita dengan keimanan mereka, ataupun bahkan menganggap bahwa mereka adalah benar. Na'udzubillah min dzalik. Gitu ya, barakallahu. Kemudian juga yang keliru juga Bapak sekalian, tadi saya singgung juga nih. Saya yakin sudah sampai sih ininya ya, cantolan-cantolannya itu. Kita kan muslim, yang diperintahkan kita agungkan salah satunya kan masjid. Kenapa malah mengagungkan selain masjid? Ataupun memuliakan selain masjid, sampai contoh, sampai nangis-nangis. Oh, pertama kali aku. Apa itu Bapak sekalian? Seakan-akan bangga. Ya, seakan-akan bangga bahwa saya bisa berdiri di tempat ibadahnya mereka yang menduakan Allah, bahkan meninggalkan Allah, menyekutukan Allah. Sampai bahaya ya, bahaya kayak gitu. Ini kalau dengan bahasa yang kasar itu ada yang bilang ya, bukan, saya hanya menyampaikan saja. Nggak mungkin katanya ayam itu berteman dengan buaya. Jadi kalau kita lihat ada ayam berteman dengan buaya, berarti ayam itu sebenarnya buaya itu. Wallah alam bisawab. Wallah alam. Ya. Selain kita muslim, ya. kemudian kita seorang kagum
kita datang ke kuil atau ke pagoda atau tempat yang award yang wah yang bagus gitu, kita mengagumi ini arsitekturnya begini gitu kan, ataupun gereja-gereja di Roma itu kan arsitekturnya bagus gitu kan, kayak kastil, kayak istana-istana. Kita mengagumi, apa itu tidak boleh? Ya. Sebenarnya nanti hukumnya itu bukan kepada mengagumi atau tidak. Salah satunya itu dasarnya adalah bolehkah mengunjungi, gitu ya Bapak sekalian, mengunjunginya. Contoh kita dari Indonesia pengen mengunjungi satu tempat yang bukan tempat ibadah kaum muslimin, kita malah mengunjungi ke sana, sedangkan umroh dan haji enggak. Itu yang tidak boleh Bapak sekalian. Ada enggak di antara jamaah, di antara manusia itu keliling gitu kan ke berbagai daerah gitu Bapak sekalian, tapi haji dan umroh enggak pernah. Nah itu yang keliru Bapak sekalian. Tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah enggak dikunjungi. Tempat-tempat yang dimurkai dikunjungi. Jadi poinnya di satunya dulu, baru kemudian merembet ke yang lainnya Bapak sekalian. Khawatirnya ya Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa enggak dikunjungi, malah mengunjungi yang lain. Akhirnya dia kagum, ujung-ujungnya cinta kepada mereka, berwali kepada mereka. Nauzubillah, kalau sampai kemudian meninggal bersama mereka itu. Nauzubillah. Jadi intinya itu. Yang pertama adalah hukum. Kata para ulama, hukum mengunjungi daerah yang non muslim ataupun juga kebanyakan orang-orang kafir itu kan tidak boleh. Bahkan dalam hadis itu disebutkan la tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Enggak boleh kalian bersungguh-sungguh mengadakan perjalanan kecuali kepada 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Abu Hurairah saja ketika mendengar hadis ini, dulunya biasa beliau datang ke bukit mana gitu ya Bapak sekalian. Setelah dengar hadis ini, enggak jadi ke bukitnya itu. Beliau mengutamakan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak-bapak kalau yang punya uang lebih baik umroh saja lah, haji aja Bapak sekalian. Jangan sampai tadi gua Bunda Maria dikunjungi, itu ya. Iya, ataupun juga umroh malah enggak. Ya hukumnya ke awal dulu itu mengunjunginya. Kalau nabung silahkan nabung untuk ibadah nantinya, bukan untuk tadi, bukan untuk ke negara-negara mana dulu apa sekalian. Sedangkan umroh tidak, haji tidak, keliru. Ya. Misalnya nih kunjungan itu dalam bentuk wisata, ya. Dari jauh lah Borobudur gitu kan, yang bukan cuma ibadah kita, ya. Yang tujuannya wisata. Ya. Kemudian terkait dengan taksi, sejauh mana kita taksi kata ulama itu, istilahnya ada taksi 1 sampai 10 tangannya. Oh iya. Kemudian bahkan sampai total segala. Masya Allah, jazakallah khair. Yang pertama, hukum masalah wisata sebenarnya sama. Masalah wisata pun Bapak sekalian, dilihat wisatanya kemana. Kalau ke tempat ibadahnya non muslim, sebaiknya hindari. Ini kan dekat katanya cuma di Jogja, sama aja Bapak sekalian. Ya, hukumnya tetap saja. Sebenarnya gitu, kata para ulama itu mengunjungi. Nah, namanya mengunjungi kan wisata. Bahasa Arabnya itu adalah siyahah. Siyahah ya perjalanan. Jalan-jalan itu, tamasya. Tamasya dari bahasa Arab Bapak sekalian. Saya mau bertamasya. Tamasya itu bahasa Arab sebenarnya, cuman masuk jadi bahasa Indonesia itu. Bertamasya, berjalan-jalan, bersiyahah itu, ataupun tadi berwisata. Sebenarnya hukumnya tidak boleh Bapak sekalian ya. Haram. Nah, tidak boleh. Kalau mau berkunjung Bapak sekalian seperti tadi, alangkah baiknya kalau contohnya kalaupun mau gitu kan sesama di Indonesia ya yang ada muatan islaminya lah Bapak sekalian. Hindari ya tempat ibadah-ibadah non muslim itu. Khawatir kalau kita, anggaplah kita nih sudah kuat keimanannya, saya nggak mau keluar dari Islam. Yang dibawa anak-anak melihat, mengagumi, akhirnya cinta, akhirnya jatuh hati, akhirnya Kalau dijaga dengan niat gimana?
Kenapa? Kalau dijaga dengan niat. Niat gimana? Wisata, bukan niat ziarah. Sama aja tempatnya apa? Walaupun niatnya wisata bukan ziarah. Gini Pak, contohnya masalah riba. Ya masalah riba apa sekalian. Boleh nggak memakan riba? Tidak boleh. Contohnya gini, kita pinjam meminjam. Saya niat nolong kamu gitu kan. Pokoknya niatnya itu niat baik gitu apa sekalian. Ataupun udah kita pinjam meminjam tapi dengan tambahan sekian, kamu ridho, saya ridho, sama-sama ridho. Kira-kira ribanya halal nggak? Kan tetap riba apa sekalian. Sebagian orang itu kadang keliru. Ini kan saya suka sama suka. Berarti kan boleh. Mohon maaf, masalah zina. Nah, suka sama suka. Gimana? Apakah dikatakan zina? Tetap zina kan apa sekalian? Tetap zina. Termasuk nih Bapak-bapak sekalian. Ini Masya Allah. Kalau dalam masalah akidah itu memang harus dijaga benar. Kita kan dilarang untuk sholat di depan kuburan. Ya, depan kuburan jangan gitu. Tiba-tiba ada yang bilang, Ustadz pokoknya saya jaga niat saya nih, saya tetap sholat menghadap Allah, tapi depan kuburan. Gitu ya. Kalaupun niatnya tetap lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi menurut syariat hindari sholat depan kuburan. Walaupun kamu niatnya untuk Allah. Walaupun kamu jaga itu, niatmu itu. Tapi tadi di dalam buku-buku tauhid pun disebutkan wasilah yang menunjukkan kepada syirik hindari. Pas sekalian. Kalau kita tidak melakukan bisa jadi anak kita yang melihat bapak saya sholat di sini boleh. Gitu Bapak sekalian. Apalagi nanti cucu kita. Oh, berarti yang disembah kuburan. Ujung-ujungnya kan kayak gitu. Dulu zaman Nabi Nuh kan gitu Bapak sekalian. Orang soleh meninggal dunia. Kata setan, biar kalian semangat ibadah, udah lukis aja, dilukis. Ketika melihat lukisan, semangat ibadahnya. Ibadahnya kepada siapa? Kepada Allah, Bapak sekalian. Kemudian datang generasi selanjutnya, dijadikan patung. Melihat patung itu, semangat ibadah mereka. Ibadahnya kepada siapa? Kepada Allah. Datang generasi selanjutnya, ibadahnya kepada siapa? Kepada patung itu, Bapak sekalian. Itu naudzubillah yang kita hindari, itu kayak gitu. Ya, makanya kalau ada wasilah, ada sarana menuju kemaksiatan, hindari. Walaupun kita bisa terlepas darinya, tapi orang tua ataupun anak-anak kita, generasi-generasi kita belum tentu. Kemudian berkaitan dengan takzim terhadap ulama. Nah, di dalam buku ini pun sebenarnya disampaikan ada beberapa sisi gitu Bapak sekalian. Yang pertama gini. Dalam menjalankan perintah itu tidak boleh dua hal. Satu, tidak boleh berlebihan. Dan yang kedua, tidak boleh meremehkan. Itu saja secara umum. Tidak boleh berlebihan di mana? Kita mengagungkan para ulama. Sampai kemudian menganggap bahwa ulama ini bisa memberikan manfaat, madarat. Para ulama ini bisa memberikan kedudukan tersendiri, contohnya gitu ya. Ataupun punya tiket istimewa lah itu. Nah, itu Bapak sekalian. Tiket yang dijual, Bapak-bapak. Kalau pengen deket dengan Allah, nih tiketnya saya jual. Contoh gitu ya Bapak sekalian. Atau siapa yang pengen punya kedudukan tersendiri, saya telepon malaikatnya. Ya. Contoh gitu ya Bapak sekalian. Ini kan terlalu berlebihan. Ada yang terlalu berlebihan. Sampai yang mengkultuskan. Mohon maaf nih, sampai sujud-sujud. Itu kan dilarang dalam Islam. Kita diperintahkan untuk mengagungkan, tapi tidak sampai seperti itu. Ada nggak yang kayak gitu? Sampai sujud-sujud. Sampai, na'udzubillah. Yang kedua meremehkan. Nah yang meremehkan pun dilarang Bapak sekalian. Dia adalah ulama tapi nggak didengar perkataannya. Malah kemudian dikatakan dia kan manusia sama dengan aku manusia. Tidak boleh gulu ekstrim, tidak boleh pula meremehkan. Pertengahan, letakkan ataupun dudukkan beliau di kedudukan yang semestinya. Beliau ulama kita hormati, tapi beliau juga hamba Allah yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan madarat, gitu ya, tidak boleh disembah apa sekalian karena ulama. Jadi itu secara umum tidak boleh terlalu ekstrim, tidak boleh terlalu meremehkan. Ya, ya, silakan. Tadi di jalur kita nggak boleh sholat di Depan.
pertanyaan adalah mungkin beda kalau kita tahu semua di Madinah bahwa di dalam masjid adalah kuburan, Ya. kuburan Nabi. kita kan. Tapi kita tidak menghadap kuburan, Ya. tapi dalam masjid ada kuburan. Ya. Karena kalau masjid itu menghadap kuburan, Ya. di masjid itu di hadapan masjid itu kuburan. Oh iya. Begitu kuburan semua itu. Oh. Itu bagaimana Pak? Iya, iya. Terima kasih. Iya. Iya, Masya Allah. Bapak sekalian, kata para ulama, masjid yang menghadap kuburan, satu, kalau antara masjid dengan kuburannya dipisahkan oleh jalan, boleh. Ini masjid, di depan ada jalan, baru kemudian kuburan, itu boleh. Ya, ada yang kemudian masjid di dalamnya kuburan. Nah itu kalau kata para ulama nggak boleh. Dipilih kata para ulama itu ya, dipilih. Dipindahin kuburannya atau masjidnya yang dipindahin. Akhirnya kata mereka, dilihat yang pertama kali ada. Kalau yang pertama kali ada kuburan, maka masjidnya yang dipindahin. Kalau yang pertama kali ada masjid, tiba-tiba dimasukin kuburan, kuburannya yang dipindahin. Jadi mana yang lebih dulu ada? Itu ya Bapak sekalian. Jadi itu secara umum sih. Kalau ada yang menghadap kuburan, kalau memang dibatasi oleh jalan, Bapak sekalian, maka boleh. Ya, kalau di tadi ada jaraknya. Kemudian kalau di dalam kuburan berarti dipilih tadi ya. Kemudian ada yang menyatakan ini kalau nggak ada jarak kecuali dinding. Nah, ada juga yang menyatakan dindingnya nggak cukup hanya satu. Jadi mesti ada dua lagi, dinding kuburan, baru dinding masjid. Ada yang menyatakan seperti itu. Nah, ternyata juga salah satu penyebabnya, ini sebagian. Kenapa di depan masjid ada kuburan? Salah satu penyebabnya pendiri masjid itu berwasiat. Kalau saya meninggal, tolong dong kuburin di depan kuburan. Wasiat ya di depan masjid. Kira-kira wasiat seperti ini harus dilaksanakan atau tidak? Nah, kembali ke hukum Bapak sekalian. Kalau wasiatnya dalam kemaksiatan tidak boleh dilaksanakan. Ya, walaupun itu wasiat, tapi wasiatnya dalam maksiat maka tidak boleh dilaksanakan. Itu saja, barakallah. Saya cukupkan ya Bapak sekalian. Barakallah. Jazakumullah khair. Semoga ada manfaatnya. Intinya gini Bapak sekalian. Kita muslim, kita harus bangga dengan Islam. Kita muslim, jangan sampai mau menukar keyakinan kita dengan selain Islam. Itu saja. Dalam masalah akidah itu memang mau dibilang radikal ataupun apa, ini keyakinan kita. Ishhadu bi anna muslimun, gitu kan? Saksikan bahwa saya adalah seorang muslim. Kita bangga dengan Islam, kita bangga punya Allah, kita bangga mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita bangga punya kitab Al-Qur'anul Karim. Kalau ada generasi yang sudah tidak bangga dengan Islam, perlu dipertanyakan Bapak sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.